Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nawwara qulubana bi nuril Qur'an. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul makhluqati wa syaraful anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junubihi wa ansarihi wa man tabi'ahu huda ila akhir sikam. Ya ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa awliya'i wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin, khususan musannif tafsir surah Yasin li Syekh Hamamiz Zada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, mari kita lanjutkan pelajaran kita sampai halaman 44. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma al-muradu bi mithlihi al-ibilu bil barri kas-sufufi fil bahri, yani khalaqna lahum fil bahri sufuna yarkabunaha wa khalaqna lahum fil barri al-ibila wal farasa wal khadla wal hamara yarkabunaha wa yahmiluna athqalahum. Ya. Wa ruwiya an Ibnu Abbas, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma,
Semoga Allah meridhai keduanya anhuma. Ada yang bisa menebak ataupun mengetahui kenapa kok pakai anhuma. Biasanya radhiyallahu anhu. Kenapa pakai anhuma? Anhuma berarti kan berdua ya. Huma hum, ha huma hunna, ka huma kum, ki huma kunna, ni na, kan ya. Kenapa pakai anhuma? Karena dua orangnya siapa? Ibnu Abbas ya. Dari Ibnu, kan seorang itu sama satu orang, Ibnu Abbas. Di sini pakai berdua ya karena si Abbas dan anaknya ya. Jadi kalau diterusin, An Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas, berarti berdua anaknya sama si Abbas. Jadi si Abdullah dan si Abbas. Sama dengan halnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Karena Umar dan anaknya Abdullah bin Umar. Sama dengan Ali bin Mas'udin radhiyallahu anhuma, karena Mas'ud dan anaknya, jadi berdua. Dari Ibnu Abbas, dari anaknya Abbas, berarti anaknya dan bapaknya, gitu disebut dua-duanya. Radhiyallahu anhuma. Al-muradu yang dimaksud, ini tafsirnya ya, tafsir menurut Ibnu Abbas. Al-muradu min mithlihi, yang dimaksud dengan kalimat min mithlihi. Ayatnya kan gitu. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Yang dimaksud dengan min mithlihi ya, al-ibilu fil bari, al-ibil itu pun tak fil bari di darat, kasufuni seperti halnya perahu-perahu fil bari di lautan. Jadi menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan wa khalaqna lahum, dan kami jadikan lahum bagi mereka min mithlihi, dari yang semisal itu, maksud dari semisal itu adalah al-ibil fil barri, yaitu seperti unta di daratan, kasufur seperti halnya safina atau perahu-perahu yang berada fil bahri di laut. Jadi maksud daripada mimithlihi itu adalah unta di darat seperti kapal-kapal yang berada di laut, yaitu khalaqna lahum fil barri as-sufun, kami ciptakan buat mereka di laut itu perahu-perahu, yarkabunaha, yang akan mereka kendarai perahu itu. Wa khalaqna lahum, dan kami jadikan bagi mereka fil barri di darat al-ibil, itu adalah fil barri wal bahr. Itu yang sering mimpi tahlil kan suka ketemu ya? Ya gitu ya. Dalam hubungan muslimin wal mu'minin fil barri wal bahri gitu ya. Sekarang ketemu tuh. Kira-kira sebelum ketemu kalimat ini paham nggak maksudnya fil barri wal bahri? Belum ya? Fil barri wal bahri itu semua arwah orang-orang muslim, orang-orang mukmin di darat dan di laut. Kok di laut ada arwah? Kira-kira banyak nggak? Banyak Pak.
kecelakaan kapal ya kita nggak ngalamin di sini. Nah, jadi kita naikin juga bawa barang tuh. Itu Allah ciptakan tuh buat mereka tuh binatang-binatang yang memang bisa dinaikin juga bisa bawa barang. Dulu gitu kemana-mana kalau dagang itu naik unta tuh, naik unta. Makanya kalau kita ada yang ngomong Nabi kagak begitu kan gitu ya, ya udah besok dagang bubur itu pakai unta mereka itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian ayat selanjutnya, wa inna sya'nukhrikum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun. Ada yang perhatiin nggak ini ayat yang keberapa Pak Bu? Ayat keberapa Bu? Alah Ustaz mata tanya wae nggak senyalir. Ustaz menanya mulu udah jelas aja masih ganti penerusan. Wa inna seandainya dan jikalau dan apabila ya nasya kami menghendaki nogrekhum kami tenggelamkan mereka fala sarihallahum maka tidak ada penolong bagi mereka walahum dan tidak ada mereka yunqaduna ya terselamatkan diselamatkan. Dilanjutkan ayat daripada tentang bicara masalah perahu tadi yang awalnya cerita tentang perahu Nabi Nuh ya, perahu Nabi Nuh. Wa inna sya'nukhrikum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun. Dan jikalau kami menghendaki kata Allah nughriqhum akan kami tenggelamkan mereka fala sarikha lahum tidak ada yang bisa nolong mereka walahum yunqadun dan mereka tidak terselamatkan. Kan kalau yang namanya di laut itu kan rawan tahu rawan apa ya ngeri diangkut di mobil sama di pesawat kira-kira lebih aman yang mana? Angkot. Ayo lebih aman di mana kira-kira? Kalau di pesawat mah kita udah nggak bisa bergerak, udah takdir aja dah gitu. Luar biasa ngirimin Fatihah buat para awak fil barri wal bahri di darat dan di laut. Tidak ada yang akan menyelamatkan mereka. Ailahu ithalahum walahum yarjuna minal gharq. Tidak ada yang akan menyelamatkan bagi mereka walahum dan mereka tidak yanjuna tidak akan selamat yanjuna najah tidak akan selamat. Jadi mereka itu tidak akan bisa selamat ya. Gampang bagi Allah menenggelamkan sesuatu itu. Wa qala Ibnu Abbas dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wala ahadan yunqidhuhum min adabi ya. Dan tidak ada satu orang pun yunqidhuhum yang akan menyelamatkan mereka membela mereka min adabi dari adab Allah dari adab Tuhan. Kalau Allah udah berkehendak menghadap itu satu hal yang aneh bisa terjadi ya. Satu hal yang aneh bisa terjadi ya. Gampang banget kan gitu ya. Allah itu kan mau memberikan nikmat kepada seseorang gampang gitu ya. Dalam waktu seketika orang bisa hebat, bisa nggak itu? Bisa. Dalam waktu seketika bisa terkenal. Tapi dalam waktu seketika juga Allah ngambil gampang. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan siapapun dari adabku kata Allah. Inna adabi pedih. Lanjut. Illa rahmatan minna kecuali rahmat dari kami wa mata
wa mataan dan kesenangan ilahin, kesenangan nanti ilahin setelah saat ini ya, maksudnya kesenangan sampai hari yang akan datang. Ilahin kidawi ajalihim, sampai nanti menjelang ajal mereka. Yakni la ahada yulkiduhum min adabi ya, min adabi illa an narhamahum illa kidawi ajalihim, yaitu tidak ada seorang pun yang akan menyelamatkan mereka dari adabku kecuali dengan rahmatku sampai datang ajal mereka. Jadi kalau Allah sudah murka, semua diadab kecuali Allah berikan rahmat. Makanya kan begini Pak, kalau kita pengen masuk surga, ngandelin amal-amal ibadah kita kayaknya tipis pabrak. Kita pengen ke surga nih Bu, ngandelin pahala sholat wajib tipis kita harapan. Ya sholat kita seberapa khusyuk kita paham gitu ya. Kalau kita kadang-kadang lagi sholat, ya Allah kehilangan HP di mana, tahu gak ketemu, benceng-benceng kita cari, baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia ingat lah tadi kan di atas TV itu HP ya, tapi gua aman gua nyari ketemu dalam hati tuh gitu. Kadang-kadang ibu-ibu naruh duit terlalu rapi, bapak-bapak naruh duit rapi banget, tapi masih kecium aja sama orang perempuan. Makanya orang memilih kita nganggur tapi pintar nyari ya Bu. Biar nganggur juga dia mah pintar nyari duit taruh kemana kok ketemu dicari. Jadi kalau ngandelin ibadah sholat tipis, makanya pertama kita harapkan rahmatuhum ya, rahmat Allah. Yang kita harapkan ini kita ke surga dengan rahmat. Makanya kita ke surga dengan rahmat Allah, dengan ridho Allah. Makanya kalau pengen dapat rahmat Allah, ridho Allah, laksanakan kewajiban semampu kita. Kalau seandainya pahala ibadah kita kurang, tapi Allah senang sama kita. Dengan apa? Sering-sering disebut namanya, dengan cara berzikir. Orang kalau disebut namanya kan girang, disebut namanya girang. Jadi Allah pun sering disebut namanya senang. Udah sering-sering disebut namanya ya, Allah tuh senang disebut-sebut namanya. Walaupun pahala kita gak banyak, ibadah kita biasa, sering sebut namanya, sering berzikir. Makanya manfaat tahlil luar biasa itu. Makanya orang kita ini alhamdulillah salafus saleh ya, pahala sholat kita nggak banyak, tapi pahala zikir kita banyak dengan tahlilan. Alhamdulillah. Yang kedua, kita ke surga minta bantuan orang dalam. Minta bantuan. Orang dalamnya siapa? Yang dalamnya Rasul. Namanya udah ada di pintu surga, nurnya udah tercipta sebelum tercipta dunia. Maka banyak-banyak baca sholat. Nah ini, maka mengharapkan rahmat Allah dengan banyak tahlil. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kan tahlil itu ya? Ya kayak kita ada pada sholat zikir. Yang kedua, minta bantuan orang dalam dengan sholawat. Makanya dipadukan, ada malam mangkat, tahlilan sama baca maulid. Itu maksudnya. Cuma ilmu kita belum nyampe ke sono. Makanya kalau ngandelin pahala ibadah sholat kita tipis harapan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau Allah menghendaki terjadinya adab, mereka binasa semua, illa kecuali narhamahum, diberikan rahmat kepada mereka, ila inqidai ajalihim, sampai datangnya ajal mereka. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wallahu a'lam.